שירו לשם שיר חודש, שיר לשם כל עורף, שירו לשם בקוש מים, עשו מים לים ישוע זין. אוי ני 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 Baik, Shalom Khaverim Brukim Habaim. Shalom, selamat datang di dalam layanan Sefirat HaOmer. Pada hari ini, Yom Sisi atau hari Jumat, tanggal 27 bulan Nisan tahun 5785. Ya, supaya teman-teman ketahui ya, hari Kamis setelah matahari terbenam di dalam kalender agama Yahudi, kita sudah masuk ke hari Jumat. Itu sebabnya saya katakan Yom Sisi 27 Nisan tahun 5785 bersama saya More Arye Ben Asa dari Keilat Ori Indonesia dan Keilat Ori Singapura. Kita akan bersama-sama melakukan mitzvah yaitu Sefirat HaOmer. Dalam perjalanan kita sudah masuk ke dalam hari ke-12 Sefirat HaOmer. Dan sefiratnya adalah Hot Sebegevura di dalam tangga penghitungan Omer ya. Saya akan tampilkan di layar PowerPoint-nya. Baik, karena Sefirat HaOmer ini adalah mitzvah, jadi dalam melakukan mitzvah kita perlu melekat kepada sosok seorang sadik. Dan sosok sadik kita adalah Rabbi Yeshua ben Yosef dari Nazaret, yang adalah Masiah ben Yosef. Itu dikatakan di dalam gerakan Breslov, ya, Hasidik Judaisme Breslov, yang mengatakan di dalam Likutei Moharan 2 ayat 6, oleh karena itu sebelum berdoa, setiap orang perlu melekatkan dirinya kepada para sadikim yang sesungguhnya yang ada pada sebuah generasi. Untuk setiap seorang sadik yang sesungguhnya, pada dirinya terdapat sebuah esensi dari Masiah dan sebuah esensi dari Moshe. Dan di dalam diri Rabi kita, Yeshua ben Yosef, ada esensi Masiah. Dan itu Yeshua juga katakan di dalam Besorat Yohanan atau Injil Yohanes, pasal 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Baik, kita mulai dengan Lesem Ihud Kudesa. Lesem Ihud Kudesa Brihu Ushinte Bithilu Urhimu Leyachet Sem Yudhe Bevavhe Beyihuda Shelim Besem Kol Israel. Demi penyatuan yang Maha Kudus, diberkatilah dia dengan sekinahnya di dalam rasa takut dan kasih
untuk menyatukan nama Yud-He dengan Vav-He dalam kesatuan yang sempurna atas nama seluruh Israel. Amin. Kita ucapkan berkat Sefirat HaOmer, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kidetsanu bemitzvotav vetzivanu al Sefirat HaOmer, yang artinya, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang sudah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Amin. Dan hari ini adalah hari ke-12, kita akan ucapkan deklarasinya, Hayom Shneim Asar Yom Sehem Savua Echad Va Chamisha Yamim La Omer. Yang artinya, hari ini adalah hari ke-12 yang adalah 1 pekan dan 5 hari untuk Omer. Amin. Doanya, semoga Yang Maha Pengasih mengembalikan kepada kita secepatnya pelayanan di Beit Hamikdas pada hari-hari ini. Amin. Selah. Untuk pemimpin biduan, sebuah lagu dengan musik instrumen, sebuah mazmur. Semoga Elohim mengasihani kita dan memberkati kita. Semoga Dia membuat wajahnya bersinar kepada kita untuk selamanya, agar jalanmu dikenal di seluruh bumi dan keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim. Ya, segala bangsa akan memuji Engkau. Segala bangsa akan bersuka cita dan bersorak kegirangan, karena Engkau akan menghakimi segala bangsa dengan adil dan akan membimbing mereka di bumi untuk selama-lamanya. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim. Ya, segala bangsa akan memuji Engkau, karena bumi telah menghasilkan hasilnya. Dan Elohim, ya Elohim kami, akan memberkati kami. Elohim akan memberkati kami, dan juga semua orang dari penjuru bumi akan takut kepadanya. Amin. Kita akan melantunkan Ana Bekoah. Ana Bekoah gedulat imin khatatir serura. Kami memohon kepadamu dengan kekuatan dan kebesaran tangan kananmu. Lepaskan ikatan dosa kami. Kabel rinat amka sakvenu taharenu nora. Terimalah doa bangsamu. Kuatkanlah kami, murnikanlah kami, oh yang Maha mengagumkan. Nagibor dorsi khutcha kefafat shomrem. Aku memohon, oh yang Maha perkasa satu-satunya, jagalah mereka seperti biji matamu, yaitu mereka yang selalu mengejar keesaanmu. Barchem taharem rachamem sitkat khatamid gomlem. Berkatilah mereka dan murnikanlah mereka. Tunjukkanlah belas kasihan atas mereka. Biarlah kebenaranmu selalu dianugerahkan kepada mereka. Chasin kados berov tufkana heladatecha. Yang Maha perkasa dan yang Maha kudus, dengan kebaikanmu pimpinlah umatmu. Yahid ge'ele amcha peneh zokre kedushateka. Yang Maha Esa yang dimuliakan, kembalilah kepada bangsamu yang menyatakan kekudusanmu. Sab atenu kabel usma za akatenu yodea ta'alumot. Terimalah permohonan penting kami dan dengarkanlah tangisan kami, oh yang Maha mengetahui segalanya. Di dalam hati baru kita baru saja melafalkan 42 nama Hakados Baruhu, yaitu yang Maha Kudus. Terpujilah Dia. Manusia adalah seperti pohon kehidupan atau Eitz Chaim. Ini dicatat di dalam Tanakh, di dalam kitab suci Yahudi, di Mazmur 1 ayat 3, dan juga di dalam Brit Hadasah, Markus 8, 24-26. Dan ini adalah diagram Eitz Chaim, pohon kehidupan. Kita ada di pekan kedua, yaitu pekan Gevura, ya, dan hari yang kelima, sefiranya adalah Hod. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, dan Malchut. Menurut ajaran Kabbalah dan ajaran Chassidut, 7 sefirot di bawah adalah menggambarkan 7 tokoh karakter personal di dalam kitab suci, yaitu Chesed untuk Abraham, Gevura untuk Ishak, Tiferet untuk Yakov, Netzach untuk Moshe, Hod untuk Aharon, Yesod untuk Yosef, dan Malchut untuk David. Doa untuk hari ini. Hari ke-12 penghitungan Omer. O Sang penguasa alam semesta, Engkau telah memerintahkan kami melalui Moshe, hambamu, untuk menghitung sefirat HaOmer, untuk menguduskan kami dari kejahatan kami dan dari kenajisan kami. Sebagaimana engkau sudah tuliskan di dalam Tauratmu. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu Pesach, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Omer, harus ada genap waktu 7 pekan. Sampai pada hari sesudah pekan yang ke-7, kamu harus hitung hari yang ke-50,
lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Adonai. Imamat 23, 15-16. Supaya jiwa umatmu Israel dapat dibersihkan dari kekotoran spiritual. Oleh karena itu, kiranya sesuai dengan kehendakmu ya Adonai Elohim kami dan Elohim bapa-bapa leluhur kami, agar melalui merit dari Sefirat HaOmer yang kami hitung pada hari ini, kiranya noda kecacatan yang sudah kami lakukan pada Sefirah Hot sebagai Vurah dapat diperbaiki, dan kiranya kami dapat dimurnikan dan dapat dikuduskan dengan kekudusan ilahimu. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dapat diberikan kepada seluruh alam semesta. Semoga melalui merit dari Sefirat HaOmer ini dapat memperbaiki nefes kami, ruah kami, dan neshama kami dari setiap kehinaan dan dari setiap kecacatan. Dan semoga melalui merit dari Sefirat HaOmer ini dapat memurnikan dan menguduskan kami dengan kekudusan ilahimu. Amin. Selah. Baruch Hashem. Demikianlah deklarasi untuk Sefirat HaOmer hari ke-12. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam renungan hari ke-12 Sefirat HaOmer, yaitu Hot Sebe Gevurah. Kita sudah mendeklarasikan hari yang ke-12, Sefirahnya adalah Hot Sebe Gevurah atau ketulusan di dalam disiplin. Ayatnya diambil dari Tehillim atau Mazmur 150 ayat 2 yang berkata, ini ada di dalam Sidur, Haleluhu begevurotav, Haleluhu kerov gudlo. Ini sering kita lantunkan ya setiap Sakharit ya, yang artinya pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kemudian Tehillim 145 ayat yang kedua, Dor le dor yisabach ma'asecha ugvurotecha yagidu. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Selanjutnya Tehillim 145 ayat 12 yang mengatakan, Lehodia lifnei ha'adam gevurotaf ukvot hadar malchuto, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Amin. Itulah ayat-ayat untuk Hot Sebe Gevurah atau ketulusan di dalam disiplin. Dalam sejarah, hari ini adalah hari ke-6 bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Selanjutnya, hari ini adalah Yom HaShoah atau Holocaust Remembrance Day, untuk mengenang neshamot atau jiwa-jiwa dari 6 juta orang Yahudi yang mati dalam peristiwa Holocaust di era Perang Dunia Kedua melalui kekejaman Nazi Jerman. Yang ketiga, hari ini adalah Yarzeit dari Rabbi Avignon Miller, seorang masgiach di Yeshivat Chaim di Berlin, Jerman. Sekarang meditasi Hot Sebe Gevurah atau ketulusan di dalam disiplin. Jika kemarin kita membahas kualitas netzach adalah tentang daya tahan, tentang keberhasilan, tentang kepercayaan diri, maka Hot adalah berbicara tentang kualitas komitmen seseorang agar tetap berada di jalur, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, sampai tiba pada target yang sempurna, yang komplit. Oleh sebab itu, netzach adalah seperti kaki kanan, dan Hot adalah seperti kaki kiri. Kayak netzach ada di kanan, Hot ada di kiri. Jadi seperti kaki kanan dan kaki kiri melangkah bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Hot Sebe Gevurah adalah berbicara tentang bagaimana agar kita tetap fokus kepada target jangka panjang kita. Melakukan reevaluasi kembali jika dibutuhkan, dan membuat strategi yang realistis untuk diselesaikan. Kekuatan inti sel dari Hot adalah ketulusan. Karena Hot terletak di sisi kiri di bawah Gevurah,
di bawah disiplin, maka hot adalah berbicara tentang ketulusan yang tidak selalu disukai oleh banyak orang. Ketulusan yang tidak favorit, yang tidak disukai banyak orang. Hot adalah ketulusan yang berani membuat komitmen untuk mendapatkan target yang realistis dan bertahan lama. Selain berbicara tentang ketulusan, hot adalah juga berbicara tentang pujian, ucapan syukur, dan pengakuan. Seperti dalam teks di dalam Mazmur atau Tehillim 136, Hodu la Adonai kitov ki leolam chasdo. Hodu itu adalah hot, pujian, ucapan syukur, pengakuan juga. Yaitu pengakuan atas kebesaran Hashem, atas ciptaannya, bahwa manusia yang fana ini dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Hashem adalah dengan mengaktualisasikan energi dari hot sebegevura, yaitu ketulusan ungkapan pujian, ucapan syukur di dalam sikap disiplin kita untuk melayani Hakadosh Baruch Hu. Pertanyaan untuk renungan diri sendiri. Apakah saya sudah menghargai dan mengakui kebesaran dari segala ciptaannya? Pertanyaan nomor 2. Apakah ketika saya mengekspresikan ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada orang lain, itu dinilai sebagai kekuatan kita atau suatu kelemahan kita? Pertanyaan nomor 3. Apakah saya fokus dan setia pada sebuah komitmen? Pertanyaan nomor 4. Apakah saya antusias dalam mencapai target-target kehidupan? Pertanyaan nomor 5. Apakah saya cukup kuat untuk mengakui kelemahan saya dan juga mengakui kelebihan saya? Itulah 5 pertanyaan untuk renungan kita semua di hari ke-12 Sefirat HaOmer, yaitu hot sebegevura. Dan akhir kata saya ucapkan Yaser Koach, sampai ketemu kembali ya dalam Sefirat HaOmer yang berikutnya, hari ke-13, yaitu Yesod sebegevura. Amin.